Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 sampai 2.
Sesudah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 205 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan di dalam hati kita segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa di dalam hati kita.
Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman yang besar dan demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 2 dan 3. Saya ulangi. Dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1, 3, dan 7. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah Tuhan, di gereja kita, maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah kita pada minggu ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10.
kita baca secara responsoria. Saya akan mulai dengan ayat yang ganjil. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya undang nanti membaca ayat yang genap. Saya mulai dengan judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Sama-sama ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks ini mengajak kita untuk memahami bahwa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kemuliaannya kepada manusia yang diciptakan. Agar tidak bertanya-tanya, karena ada di sana istilah asing bagi kita, yaitu disebut lagu Gitit. Dalam Alkitab saya baca dalam kamus Alkitab, Gitit artinya alat musik atau lagu tertentu. Jadi pemazmur di sini mengumandangkan sebuah nyanyian pujian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, yang tidak boleh didekati secara sembarangan. Dari perikop ini, pemazmur mengajak pembaca untuk berefleksi. Siapakah mereka di hadapan Tuhan? Pemazmur melihat bahwa kedudukan manusia adalah sebagai gambar Allah itu sendiri, yang sering dalam istilah Alkitab disebut dengan imago Dei. Maka untuk dapat memahami kedudukan manusia tersebut, orang percaya harus memahami apa yang dimaksudkan Tuhan dengan manusia sebagai gambar Allah. Kita boleh kembali kepada peristiwa penciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, boleh saya ajak kita buka dulu kitab Kejadian pasal 2. Pada ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebelum manusia itu dihembuskan nafas oleh Allah sendiri, maka dia sama saja seperti patung. Dan yang kedua, bahwa nafas yang kita miliki ini adalah berasal dari Allah sendiri.
itu sangat berharga sekali. Dan kita tidak dapat beli dimanapun. Karena nafas kita berasal dari Allah sendiri. Yang kedua yang boleh kita lihat juga dalam peristiwa penciptaan, tetap juga di Kejadian pasal 2, pada ayat 20 disebutkan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong, dan seterusnya. Ini berarti bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia itu untuk memberi nama atas makhluk hidup itu. Maka boleh kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada hal yang cukup berharga, yang cukup penting, unsur yang kita jumpai dalam maksud Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Yang pertama adalah kepribadian. Apa maksudnya kepribadian ini? Bahwa manusia memiliki atribut-atribut kepribadian yang Allah sendiri miliki. Dan jika memiliki kepribadian, maka siapapun pasti memiliki pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Jadi semua manusia sebenarnya pada kodratnya memiliki kepribadian Allah itu sendiri. Sifat-sifat yang dimiliki Allah juga dimiliki oleh manusia, yaitu sifat baik, kemudian belas kasihan, sabar, setia, adil, dan sifat-sifat lain yang berkaitan dengan moral. Maka sekalipun demikian, manusia terbatas dan mudah berubah-ubah. Nah, inilah perbedaan sifat manusia dengan sifat Allah. Tetapi Allah sendiri bersikap adil, bersikap setia, dan sifat lain yang ada pada diri Allah, yaitu maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Kalau itu tidak dimiliki oleh manusia. Unsur yang kedua yang boleh kita temukan dalam imago Dei tadi adalah moralitas, yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab. Moralitas Allah memiliki tanggung jawab. Adakah kita masih memiliki moralitas? Kalau tidak, berarti dipertanyakan gambar Allah yang ada dalam diri kita. Unsur yang ketiga adalah kerohanian. Karena persekutuan dengan Allah yang adalah roh, maka roh Allah itu berdiam dalam diri kita. Maka kita boleh bersekutu dengan Dia yang adalah roh. Hal tersebut tidak dirasakan oleh binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Hanya manusialah yang memiliki kerohanian. Dan ini sejalan tadi dengan ketika Allah menghembuskan rohnya kepada manusia, sehingga roh Tuhan memungkinkan manusia itu memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kita boleh lihat dalam cerita Alkitab, ada beberapa orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah itu sendiri. Nanti boleh kita lihat dalam Kejadian 5 ayat 22. Contohnya adalah Henok. Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Dialah contoh manusia yang selalu dihinggapi oleh roh Allah itu sendiri. Contoh berikut yang mungkin boleh kita lihat, bagaimana Raja Saul, seorang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri
memberikan rohnya berdiam dalam diri Raja Saul, sehingga dia sangat perkasa. Tetapi ketika roh itu diambil daripadanya, maka dia sangat ketakutan dalam kehidupannya. Meskipun manusia memiliki tubuh fisik sebagaimana dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan, namun hanya manusialah yang memiliki roh. Hanya pada tingkat itulah manusia akan sadar bahwa dirinya bersekutu dengan Allah. Dan Allah hanya mengikat perjanjiannya dengan manusia, tidak dengan ciptaan lain. Berbeda dengan binatang. Dan roh Tuhan tidak pernah digambarkan bersekutu dengan binatang. Tetapi roh jahat boleh masuk atau merasuki binatang-binatang. Contohnya ular yang dirasuki oleh setan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kemuliaan Tuhan dalam tindakannya. Pemazmur nyatakan bahwa kemuliaan Tuhan dalam tindakannya, yaitu ketika Tuhan menyatakan keagungannya. Kita boleh lihat tadi bagaimana pemazmur mengatakan bahwa langit pun menyatakan kemuliaannya. Atau mungkin saudara-saudara yang pernah atau belajar ilmu alam, melihat dan mengetahui bahwa bumi ini bulat. Lalu bagaimana bumi ini tidak goyang-goyang? Padahal sebenarnya bulat dia. Coba kalau kita gelindingkan bola, pasti dia akan goyang-goyang, kan begitu. Tetapi bumi ini tidak kita rasakan ada goyang-goyang. Jadi ini menyatakan bagaimana kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya. Dan kemudian sekalipun manusia memiliki keistimewaan karena ciptaannya segambar dengan Allah, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah itu rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak, atau gambar itu rusak karena dosa daripada manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mau dikatakan oleh ayat ini kepada kita? Saya mau aplikasikan begini. Bahwa manusia itu sangat berharga, Bang, di mata Tuhan. Hanya pertanyaan, adakah kita masih menghargai diri kita? Dan itu yang mau saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apakah saudara-saudara masih menghargai dirimu sendiri? Dan biasanya manusia menurut standar dunia ini, dia akan bangga menghargai dirinya. Katakanlah kalau laki-laki dia tampan, dia tinggi, suaranya bagus. Atau mungkin kalau perempuan, kalau dia cantik, dia akan bangga dengan dirinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa dirinya tidak tampan dan tidak cantik? Apakah dia masih menghargai dirinya? Kalau kita datang menurut ukuran dunia ini, maka mungkin kita tidak akan menghargai diri kita. Tetapi secara iman Kristen, bahwa kita ini adalah gambar Allah, di dalam diri kita ada rupa Allah, maka kita selayaknya lah menghargai gambar Allah yang ada dalam diri kita. Kita boleh kembali lihat dalam peristiwa penciptaan, bahwa ketika Adam itu sendiri belum jatuh ke dalam dosa,
Dia memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Dia boleh berkomunikasi langsung dengan Allah. Tapi setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, kita boleh lihat dalam Alkitab bahwa Adam takut bertemu dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah datang dalam diri Yesus Kristus untuk membaharui, untuk memulihkan kembali gambar Allah yang ada dalam diri kita. Ketika kita tidak mampu lagi menghargai gambar Allah yang ada dalam diri kita, berarti kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Disinilah kita diingatkan sebagaimana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Jemaat Tuhan atau orang-orang percaya kepada Tuhan bersekutu, beribadah, berdoa, bernyanyi. Itulah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bila mana kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka di sanalah kita akan sulit menemukan kemuliaan Allah dalam diri kita. Saya teringat ketika saya sekolah di Filipina, ada seorang direktur sebuah bank yang sangat prestisius lah. Pagi-pagi jam 8 dia pergi ke kantor. Rupanya dia mengetahui ada sebuah masalah di instansinya. Lalu dia pergi ke semetri, ke kuburan bapaknya. Lalu dia bunuh diri di sana. Lalu saya tanya kepada teman-teman, what happened with him? Apa yang terjadi dengan dia? Dia merasa bahwa hidupnya tidak berharga lagi. Apakah ada masalah di keluarganya? Setelah diselidiki, tidak. Apakah ada masalah di kantornya? Mungkin ada, katanya. Kedua yang menjadi pertanyaan, adakah manusia di dunia ini yang tidak memiliki persoalan? Tidak ada. Semua manusia memiliki persoalan. Dan epistel kita tadi menolong kita memahami bahwa rupa-rupanya standar dunia ini berbeda dengan standar menurut firman Tuhan. Karena ternyata dalam kesengsaraan kita bermegah karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi jangan berkata kepada dirimu, jangan ada masalah. Tidak. Orang percaya harus punya prinsip bahwa bersama Yesus masalah boleh saya tundukkan. Dengan kekuatan dari Roh Allah, maka masalah akan boleh saya selesaikan. Itulah perbedaan orang yang memiliki kemuliaan Tuhan dalam dirinya dengan orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Oleh karena itu, terutama kepada adik-adik kami mahasiswa, hargailah dirimu. Dan Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Adakah generasi muda sekarang masih menghargai dirinya sebagaimana dia ada? Tidak perlu kosmetikisasi, kira-kira begitu. Kebetulan kemarin kami mengadakan ujian seleksi calon mahasiswa sekolah teologi. Pada saat interview saya sangat terkesan sekali. Ada beberapa calon mahasiswa, setelah saya lihat datanya, nilainya bagus-bagus. Ijazah SMP-nya 90 ke atas. SMA juga 90. Saya tanya, bukan ijazah corona ini kan? Oh bukan Pak, katanya. Ini murni ini, katanya.
Yang sangat menarik bagi saya dari beberapa orang, dia tampan, cerdas, dia sisiran tapi tidak memakai minyak rambut. Lalu saya tanya, kamu nggak malu nggak pakai minyak rambut? Tidak, tidak Pak. Saya bangga sebagaimana saya ada saat ini. Luar biasa saya pikir. Masih ditemukan di zaman modern ini pemuda yang mau dia sebagai dirinya sendiri dan menghargai dirinya sebagaimana dia ada. Saya katakan kamu menjadi contoh untuk khotbah besok. Saya katakan bahwa kamu masih melihat, menghargai dirimu sendiri sebagaimana kamu ada. Jemaat Tuhan yang berbahagia, adakah kita masih bangga dengan diri kita? Banyak sekarang orang tidak menghargai dirinya. Mungkin katakanlah ketika pagi-pagi dia bangun, dia bercermin, Tuhan kenapa aku pendek? Kan begitu ya. Tinggiku pun 1 meter kotor. Kenapa 1 meter kotor? 1 meter sebenarnya tidak murni, karena ikut sepatunya sudah 7 cm kan begitu ya. Jadi Tuhan kenapa aku tidak tampan, tidak ganteng, tidak tinggi seperti orang lain. Tapi jangan salah. Cerita Alkitab membuktikan kepada kita bahwa Raja Saul adalah pria yang paling tampan dan paling tinggi di zamannya. Pasti dia akan menjadi idola banyak orang kan gitu ya. Dia akan menjadi idola banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Akhir hidupnya sangat tragis. Ketika dia kehilangan roh Tuhan, dia tidak melihat kemuliaan Allah dalam dirinya. Maka dia mengakhiri hidupnya dengan merebahkan dirinya ke pedangnya sendiri. Kita boleh katakanlah itu suicide kan gitu. Bunuh diri. Ada banyak sebenarnya figur-figur dalam Alkitab yang memiliki kehebatan. Kita buatlah contoh kedua, Simpson. Seorang yang hebat. Tapi kehebatannya bukan membawa dia kepada kebahagiaan yang luar biasa. Dia kehilangan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehebatannya. Maka sebab itu, kita sebagai pengikut Kristus, pertama yang mau kita lakukan, hargailah dirimu. Karena gambar Tuhan, imago Dei, ada dalam dirimu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Banggalah dengan dirimu. Dan jangan banggakan orang lain, banggakanlah dirimu sendiri. Karena apa? Karena kita percaya, karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan hindari masalah. Karena melalui pergumulan masalah itu, kamu akan menjadi tangguh dan tahan uji. Ibarat seorang prajurit, atau kita katakanlah militer. Semakin dia sebagai seorang prajurit yang hebat, berarti dia mengikuti latihan yang cukup berat. Maka dia menjadi seorang prajurit yang tangguh. Demikianlah halnya dengan orang Kristen. Tuhan membuat pelajaran bagi kita. Mungkin masih banyak yang tahu bahasa Batak Toba di sini. Marsikola. Saya katakan begini, marsikola. Karena banyaknya tantangan, kita harus belajar ke sana kemari, cari ilmu, bahkan sampai marsik. Jadi berdekatannya marsikola dengan marsik. Marsik Tanumaraik Tanumahiang kan gitu. Jadi kepada adik-adik kami yang masih belajar, jangan takut menghadapi pelajaran. Justru dengan pelajaran itu kamu menjadi mahasiswa yang tangguh, pintar.
Bukan hanya peras keringat, Tanu Maraik, Tanu Mahiang pun akan marsik dijual demi untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Secara pribadi saya mau katakan, saya dari orang biasa-biasa. Tapi saya ingat guru saya mengatakan, belajar terus. Karena orang Kristen adalah orang yang belajar, disciple, murid. Dan menjadi disciple harus menjadi orang yang disiplin. Disiplin itulah membuat kita tangguh menjadi orang hebat. Dan ketika kita menemukan kepribadian itu, maka kemuliaan Tuhan akan nampak dalam diri kita. Yang terakhir yang mau saya katakan, pengalaman saya ketika saya bersending di Bengkulu 8 tahun. Saya boleh katakan sudah hampir semua desa saya jalani selama 8 tahun. Mudah mengecek ada orang Batak. Saya panggil anak kecil yang sudah sekolah, "Oh, siko dulu, Dek. Ada enggak orang Batak di sini?" "Ada, Om. Ada di situ seorang. Tapi Om, Kristen dia." Luar biasa saya pikir. Anak kecil pun tahu ada di situ seorang, tapi Kristen dia. Dengan kepribadiannya. Dari mana orang itu? Anak kecil tahu bahwa dia orang Batak. Walaupun dia sendiri di kampung ini, dia tetap menunjukkan bahwa dia orang Kristen. Bahasa Indonesianya bahasa Medan lah kan gitu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Nah, kan gitu ya. Saya ada di sini katanya. Nah, itulah. Saya juga sudah hampir seperti itu bahasa Indonesia saya kan gitu. Ibu, Bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih. Gambar Allah ada dalam diri kita. Nampakkanlah itu ketika dunia ini melihat saudara-saudara. Dunia akan tahu bahwa ini adalah gambar Tuhan. Dunia akan tahu bahwa ini adalah anak Tuhan. Ketika kemuliaan Allah terpancar dalam hidup saudara-saudara. Bagaimana caranya? Kita boleh lihat apa yang Tuhan minta kepada umatnya. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, itu juga yang Tuhan minta dari kita. Supaya kemuliaan Allah selalu ada pada kita. Saya boleh baca dalam Ulangan 10 dikatakan begini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan pada Ulangan dikatakan begini. Ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ibadah kita, kedekatan kita, kesetiaan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kepribadian kita. Kita akan mampu dan kita akan bersukacita dan roh Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Kemuliaan-Mu Tuhan akan terpancar melalui setiap kepribadian kami. Jika kami Tuhan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kami, maka karya Roh Kudus akan terpancar dalam setiap hidup kami. Sekalipun ada masalah, tantangan, tidak menghalangi iman kami Tuhan. Tetapi di dalam kesengsaraan, di dalam pencobaan, kami akan tahan uji. Dan di dalam pengharapan akan karya Tuhan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Tuhan meminta kepada kami adalah kesetiaan. Dan hanya orang yang setialah bertahan sampai kesudahannya. Dialah yang beroleh mahkota kemuliaan
pada hari penghakiman kelak. Dan akan Kau tempatkan di sisi kanan-Mu Tuhan, bersukacita sepanjang segala abad. Untuk itulah Engkau Tuhan hadir di dunia ini, melalui pribadi Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat, untuk memulihkan kemanusiaan kami, di mana gambar-Mu Tuhan rusak oleh karena dosa. Tetapi bila mana kami mau percaya, memberi diri dibaptis, dan masuk ke dalam persekutuan umat-Mu Tuhan di dalam gereja-Mu, melalui doa-doa dan ibadah kami, maka gambar Tuhan dalam diri kami akan dipulihkan kembali. Kami akan bersukacita dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Dan kami akan berbahagia menghadapi, menjalani setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Maka ketika kami pulang dari bait-Mu yang kudus ini, kami sambut Roh-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu, dan kami akan katakan, di sini aku Tuhan, inilah aku menjadi murid-Mu yang setia. Dan inilah aku Tuhan, melalui hidupku kemuliaan-Mu akan terpancar dan akan kami nyatakan dan akan kukatakan kepada orang-orang di sekitarku Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 341 ayat 2 sampai 3. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, menghantarkan kita memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Diambil dari Mazmur 119 ayat 108, dikatakan demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan.
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.